Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu. Tentunya juga pastinya masih di channel Wahyu Mata Hati. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang terbaik dan senantiasa dirahmati kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik teman-teman, kalau di beberapa video sebelumnya saya selalu cerita mengenai penyakit mata glaukoma, juga apa ciri-cirinya dan bagaimana rasanya. Tapi kalau di video kali ini saya kepengen cerita ada berapa obat yang saya konsumsi dan ada berapa macam obat tetes yang saya gunakan saat saya masih menggunakan atau memakai obat-obatan tersebut. Langsung aja ya teman-teman. Jadi saya sebagai penderita glaukoma saat itu kan pasti tekanan bola matanya tinggi dan pasti ada keluhan pusing dan sakit di kepala. Lantas dari pemeriksaan itu kan pasti kita diberikan obat, baik itu obat minum maupun obat-obatan tetes. Nah, di video kali ini saya akan bercerita bahwa saya ini diberikan obat minum sebanyak 2 macam. Ada yang bentuknya tablet, ada juga yang bentuknya serbuk. Nah, obat-obatan tersebut harus saya minum tuh setiap hari, karena kalau enggak ya tekanan bola matanya enggak stabil. Kemudian selain 2 macam obat minum tersebut, saya juga harus menggunakan 3 macam obat tetes. Nah, saya nggak usah sebut mereknya apa ya, karena teman-teman sudah pastinya tahu ya apa mereknya. Nah, obat tetes tersebut ada 3 macam, tapi saya hanya pakai 2 waktu itu, karena yang satu itu sebenarnya obat untuk mengatasi alergi, gatal-gatal atau apa. Karena saya sudah merasa tidak pernah gatal atau tidak pernah merasa matanya pedes atau apa, jadi saya nggak pakai obat tersebut. Jadi saya cuma pakai 2 macam obat tetes. Nah, 2 macam obat tetes tersebut harus dipakai tentunya sesuai dengan saran dan anjuran dokter. Nggak boleh itu dipakai sembarangan ya teman-teman. Jadi kalau obat-obatan yang saya minum habis atau juga obat-obatan yang diteteskan di mata ini habis, saya juga harus segera periksa ke dokter. Nggak bisa nih kita beli obatnya tanpa resep dokter. Andai kata bisa, menurut saya hal tersebut juga tidak baik ya, karena pemakaian obat-obat tersebut harus sesuai dengan saran dan anjuran dari dokter ya teman-teman. Oleh dari sebab itu, saya pun nggak pernah menjawab ketika ada yang bertanya, "Mas, pakai obat apa saja?" Yang itu saya nggak jawab tuh bukan karena apa-apa ya, bukan karena saya tuh nggak tahu mereknya apa atau apa. Saya takutnya nanti yang bertanya ini tanya obat-obatan itu untuk mengobati diri sendiri, berawal dari yang mendiagnosa diri sendiri dengan melihat YouTube saya atau YouTube siapa aja, terus tanya obatnya apa. Nah, takutnya mereka beli obat sendiri kalau bisa tanpa resep dokter untuk mengobati diri sendiri. Nah, tapi ternyata yang mereka alami itu bukan glaukoma. Nah, jadi kan salah obat, dan pasti kalau penggunaan obat-obatan yang tidak tepat itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Nah, hal tersebut juga yang membuat saya tidak pernah menjawab pertanyaan itu, obat-obatan apa yang saya pakai. Jadi gitu ya alasannya teman-teman. Nah, karena pemakaian obat yang terlalu banyak, obat minum, obat tetes ya, terkadang juga kita sebagai manusia ada bosannya juga ya. Tapi kalau kita bosan, ternyata tekanannya juga nggak bisa bertahan ya, karena glaukoma kan harus kejar-kejaran kan dengan tekanan bola mata itu. Jadi konsekuensinya ya bagi teman-teman yang masih menggunakan obat-obatan, tetap serajin mungkin menggunakan obatnya, mengkonsumsi obatnya seperti yang sesuai dianjurkan oleh dokter. Oke teman-teman, obat-obatan itu juga bagus kok, nggak membuat efek yang tidak baik jika sesuai pemakaiannya dan sesuai yang disarankan oleh petunjuk dokter. Oke teman-teman, semangat. Glaukoma itu bukan akhir dari perjalanan hidup. Selalu ingat bahwasanya setiap manusia punya jalan hidupnya masing-masing. Saya terkena glaukoma dan saya kehilangan penglihatan, tapi
Belum tentu juga teman-teman yang mengalami glaukoma seperti saya harus kehilangan penglihatan seperti saya. Belum tentu seperti itu. Oke, oleh sebab itu terus semangat dan percaya diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Selalu ditunggu like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.